Film diawali dengan memperlihatkan wanita cantik yang terlihat sedang membelah semangka di dapur. Yang dimana wanita cantik ini bernama Tsubasa Amami. Yang sudah pasti, wanita ini adalah bintang utama kita di film ini. Singkat cerita, scene pun berpindah. Di sini terlihat seorang pria yang baru datang dari kota. Pria ini kita sebut saja dia Mamat. Yang dimana Mamat ini sedang mempunyai tugas dari kampusnya, yaitu untuk membuat sebuah riset di pelosok perkampungan. Oleh sebab itu, ia berencana tinggal sementara di rumah paman dan bibinya di kampung. Tak lama ia pun disambut oleh paman dan bibinya yang terlihat senang dengan kedatangan Mamat, apalagi mereka sudah lama tidak bertemu. 確か、小学生だったもんな。大きくなっちゃっての。大学生も大変ね。レポートの課題だって？あ、はい。都会と田舎の暮らしの違いをレポートにしなくちゃいけない。そうかそうか。こっちはいつでも大歓迎じゃ。疲れたの？さあ、早く上がって上がって。もう。Di sini ketika Mamat memasuki rumah hunian paman dan bibinya, ia malah mendengar suara yang tidak asing dari arah dapur. Dan karena Mamat penasaran, ia pun pergi ke dapur untuk melihat siapa yang sedang ada di sana. Dan benar saja, yang ada di sana adalah kakak sepupunya, yaitu Tsubasa Amami. Tsubasa-chan? ハオくん、大きくなったね。Singkat cerita, di saat mereka sudah berkumpul di ruang tamu, terlihat mereka ini sedang makan semangka yang telah dipotong-potong oleh Amami tadi. Tak lupa mereka pun sambil basa-basi menanyakan kabar satu sama lain. Lalu si bibi ini bercerita, jika Amami sudah 6 bulan berada di sini dan meninggalkan suaminya di Tokyo. Entah ia sedang ada masalah apa, sampai-sampai Amami pulang. Si bibi pun meminta pendapat kepada si Mamat agar ia menasihati kakak sepupunya itu. Namun Mamat malah membela Amami dan mengatakan, 人生いろいろなんで、いいんじゃないですか。 Hal itu pun membuat Amami senang, karena ada yang membelanya. Ia pun langsung mendekati Mamat dan mengatakan, jika Mamat tidak berubah, ia selalu baik dari dulu. Namun Mamat malah gagal fokus kepada semangka besar milik Amami. Sepertinya ia lebih tertarik kepada semangka Amami, dibandingkan semangka yang sedang ia makan. Dan sudah pasti rasanya pun lebih manis dan segar. 昨日買ったばっかよ。さっき美味しいって言ってんじゃんよ、お父さん。なんか食べなよ。美味しい。美味しいよね、お母さん。 Lalu di malam harinya, di saat Mamat sedang membuat laporan, tiba-tiba ia pun dihampiri oleh Amami yang masuk ke dalam kamarnya, sambil membawakan minuman cap oleng di tangannya. Di sini Amami mengajak Mamat untuk minum cap oleng terlebih dahulu. Awalnya Mamat menolak ajakan itu karena ia masih mengerjakan tugasnya. Namun karena Amami terus memaksanya, akhirnya ia pun menerimanya. Hai. 一杯付き合ったよ。いや、でもレポートあるし。はかどれよ。ね。乾杯. Lalu saat sedang minum, Tsubasa pun menceritakan alasannya pulang ke kampung. Ia bercerita jika suaminya telah selingkuh, dan itu sebabnya ia selalu bertengkar dengan suaminya. 浮気。シンプルに。そっか。でね、めっちゃ喧嘩したの。だから、もうあいつの顔は見たくない。男ないんだよね、昔から。 Tak lupa Mamat pun sedikit menasehati Amami. Ia berkata, jika Amami jangan terlalu memikirkan masalah itu. Namun Amami malah menanyakan masalah Mamat, apakah ia sudah memiliki pacar. Dan Mamat pun menjawabnya, jika dirinya masih belum memiliki pacar. そうだ、モテそうなのに。ちょっと、考えてくださいよ。照れてる。かわいい。いや、別に照れてなんかないです。桃？はい。美味しい。Kemudian di tengah malamnya, di sini terlihat Mamat yang tidak bisa tidur.
karena masih terbayang-bayang akan kecantikan Amami. Lantas Mamat pun memutuskan untuk mengintip Amami di saat ia sedang tidur. Karena kebetulan kamar Amami dan dirinya bersebelahan. Dan saat dibuka, terlihatlah keindahan dan keseksoyan Amami, yang selama ini Mamat cari dan idam-idamkan. Sampai-sampai Mamat pun harus menelan ludahnya sendiri, akibat melihat pemandangan itu. Apalagi ia sudah gagal fokus dari siang. Ingin rasanya ia dapat mencicipi semangka Amami yang bergelayutan. Dan setelah dirasa cukup, Mamat pun kembali melanjutkan tidurnya. Kemudian di hari kedua, di depan rumah tampak Mamat yang sedang melamun sendirian. Tak lama kemudian, datanglah Amami yang memakai kimono, yang dimana Amami saat ini akan pergi ke festival. Dan setelah berbasa-basi dengan Mamat, Amami pun berpamitan dan pergi dari sana. ね、お祭り行かないの？あ、うん。こっちに友達いないし。そっか。じゃあお土産買ってくるね。うん。じゃあね。行ってきまーす。Kemudian di sore harinya, tiba-tiba hujan pun turun cukup deras. Dan hal itu mengakibatkan Amami yang baru pulang harus basah kuyup. Kemudian saat Tsubasa sedang mengeringkan badannya, secara tidak sengaja Mamat pun masuk ke kamar Amami. Karena Mamat sudah tidak dapat menahan gejolak gabrutnya. Ia yang melihat Amami pun dengan tanpa banyak basa-basi. Mamat langsung menyerang Amami dengan sangat barbar. どうしたの？ Dan pada akhirnya, Mamat pun berhasil menggabrut Amami. Dengan diiringi suara hujan, yang bercampur dengan suara nyanyian Amami yang merdu.